Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Siska Florenza Rahayu, dengan nomor BP 21105360017, dan rekan saya, Siti Zafira Bangun, dengan nomor BP 21105360009. Kami akan menjelaskan materi mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Zafira Bangun. Kepada Siti dipersilakan. Baiklah, saya Siti Zafira Bangun dengan BP 21105360009. Dalam materi kali ini, terdapat 7 topik yang akan dibahas. Topik yang pertama yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan pencatatan terkait. Yang kedua, bagian-bagian dari audit persediaan. Yang ketiga, audit atas akuntansi biaya. Yang keempat, prosedur analitis untuk audit persediaan dan pergudangan. Yang kelima, pengamatan fisik atas persediaan. Yang keenam, audit penetapan harga dan kompilasi. Serta topik terakhir adalah integrasi pengujian. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan pencatatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan berhubungan dengan siklus transaksi lainnya. Gambar ini menunjukkan arus fisik barang dan arus biaya dalam siklus persediaan dan pergudangan perusahaan manufaktur. Terdapat beberapa akun yang terlibat, yaitu akun bahan baku, akun tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur, yang berkaitan dengan siklus perolehan dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia. Akun terkait lainnya yaitu barang dalam proses, serta akun barang jadi dan harga pokok penjualan yang berhubungan dengan siklus penjualan dan penerimaan. Terdapat 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Fungsi pertama yaitu memproses pesanan pembelian. Terdapat 2 dokumen yang terkait yaitu permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Permintaan pembelian ialah formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian untuk memesan persediaan atau bahan baku. Sedangkan pesanan pembelian ialah dokumen yang berisi permintaan persediaan atau bahan baku yang dikirimkan ke vendor. Fungsi bisnis yang kedua ialah menerima bahan baku. Vendor akan mengirimkan bahan baku beserta dengan fakturnya. Bahan baku yang diterima akan diperiksa baik kuantitas maupun kualitasnya, dan kemudian akan dilaporkan dalam laporan penerimaan. Fungsi bisnis yang ketiga ialah menyimpan bahan baku. Data bahan baku disimpan dalam file induk persediaan perpetual bahan baku. File ini akan diperbaharui setiap ada bahan baku yang akan disimpan ataupun bahan baku yang akan dikeluarkan untuk diproses. Fungsi bisnis yang keempat adalah memproses barang. Dokumen yang terkait dalam fungsi ini ialah permintaan bahan baku dan catatan akuntansi biaya. Catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, neraca lajur, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Ketika pekerjaan atau produk telah selesai, biaya yang terkait ditransfer dari barang dalam proses ke barang jadi pada laporan Departemen Produksi. Fungsi bisnis yang kelima ialah menyimpan barang jadi. Dokumen yang terkait yaitu file induk persediaan perpetual barang jadi serta catatan akuntansi biaya. Dan fungsi bisnis yang terakhir ialah mengirim barang jadi. Dokumen yang terkait ialah dokumen pengiriman, file induk persediaan perpetual barang jadi, serta catatan akuntansi biaya. Bagian-bagian audit persediaan. Audit siklus persediaan dan pergudangan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Untuk itu, audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda. Yang pertama, yaitu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
Aktivitas ini meliputi 3 fungsi bisnis yang pertama, yakni memproses pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Aktivitas ini termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia. Aktivitas kedua yaitu mentransfer aset dan biaya. Aktivitas ini mencakup fungsi bisnis keempat dan kelima, yakni memproses barang dan menyimpan barang jadi. Aktivitas ini diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya yang independen atas siklus lainnya, serta diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Aktivitas yang ketiga yaitu mengirimkan barang jadi serta mencatat pendapatan dan biaya. Aktivitas ini merupakan fungsi bisnis terakhir yakni mengirimkan barang jadi. Aktivitas ini merupakan siklus penjualan dan penagihan. Di sini auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman, termasuk memverifikasi keakuratan pengkreditan ke persediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpetual. Aktivitas keempat yaitu mengamati persediaan secara fisik. Di sini auditor mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Siklus persediaan dan pergudangan. Aktivitas terakhir yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Di sini auditor menguji biaya yang digunakan untuk menilai persediaan guna menentukan apakah klien telah mengikuti metode persediaan secara benar, baik itu sesuai dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Berikutnya, audit atas akuntansi biaya. Terdapat 2 proses dalam audit atas akuntansi biaya, yaitu pengendalian akuntansi biaya dan pengujian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya merupakan pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Pengendalian akuntansi biaya terbagi menjadi 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dan yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Bagian yang kedua yaitu pengujian akuntansi biaya. Metodologi untuk merancang pengujian akuntansi biaya meliputi yang pertama, memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Yang kedua, menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Dan yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi sistem akuntansi biaya. Berikut ini 4 aspek akuntansi biaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor mengobservasi dan mengajukan pertanyaan terkait apakah persediaan sudah dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan. Yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Di sini auditor memverifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang dicatat memang benar-benar ada. Semua transfer aktual sudah dicatat dan kuantitas, deskripsi, serta tanggal semua transfer sudah akurat. Yang ketiga, file induk persediaan perpetual. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan lingkup pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Jika file induk sudah akurat, auditor dapat menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Yang keempat, catatan biaya per unit. Untuk menguji catatan biaya per unit, auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Kemudian auditor melakukan verifikasi internal atas catatan akuntansi biaya. Prosedur analitis. Berikut ini beberapa prosedur analitis dan kemungkinan salah saji yang dapat terjadi dalam siklus persediaan dan pergudangan. Prosedur analitis yang pertama,
membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan terdapat lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, membandingkan perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan terdapat salah saji pada persediaan yang usang, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan, serta lebih saji atau kurang saji persediaan. Yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan terdapat lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang keempat, membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan terdapat salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan terdapat salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengamatan fisik terhadap persediaan. Yang pertama, persyaratan pengamatan persediaan. Auditor harus menerima efektivitas metode penghitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus yang pertama, hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Klien bertanggung jawab pada menetapkan prosedur menghitung persediaan fisik secara akurat. Sedangkan auditor bertanggung jawab mengevaluasi dan mengamati prosedur klien. Yang kedua, pengendalian terhadap perhitungan fisik. Auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien sebelum perhitungan persediaan dimulai. Meskipun pemahaman ini memang diperlukan untuk mengevaluasi keefektifan prosedur klien, hal tersebut juga memungkinkan auditor untuk memberikan saran konstruktif sebelumnya. Jadi, jika pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien tidak memadai, auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencatat perhitungan persediaan. Pengendalian terhadap perhitungan fisik meliputi yang pertama, instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik. Yang kedua, supervisi oleh personel perusahaan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, verifikasi internal yang independen atas perhitungan dilakukan oleh personel lainnya. Yang keempat, rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual. Dan yang kelima, pengendalian klien yang memadai terhadap lembar perhitungan atau yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Selanjutnya, keputusan audit. Keputusan audit ini meliputi prosedur audit, penetapan waktu, menentukan ukuran sampel, dan memilih item yang akan diuji. Pengujian terhadap pengamatan fisik. Untuk menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien, sebagai auditor harus hadir ketika perhitungan fisik dilakukan. Daftar prosedur audit untuk pengamatan fisik persediaan terdapat pada slide selanjutnya. Pada tabel 212, terdapat tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk observasi persediaan fisik. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang pertama, persediaan yang dicatat, yaitu persediaan yang dicatat pada memang ada atau eksistensi. Prosedur observasi persediaan umum yang digunakan yaitu memilih sampel acak nomor tak dan mengidentifikasi tak dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Mengamati apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan pencantuman item yang tidak ada sebagai persediaan. Yang kedua, persediaan yang ada dihitung dan diberi tak, dan tak diperhitungkan untuk memastikan tidak ada yang hilang atau kelengkapan. Prosedur observasi persediaan umumnya yaitu memeriksa persediaan untuk memastikan bahwa persediaan telah diberi tak, mengamati apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan, menyelidiki persediaan di lokasi lainnya, memperhitungkan semua tak yang digunakan dan tidak digunakan untuk memastikan tidak ada yang hilang atau dihilangkan secara sengaja, mencatat nomor tak yang digunakan dan tidak digunakan untuk tindak lanjut berikutnya.
Komentarnya itu perhatian khusus harus diarahkan pada penghilangan bagian persediaan yang besar. Pengujian ini harus dilakukan pada penyelesaian perhitungan fisik. Yang ketiga yaitu persediaan itu secara akurat atau keakuratan. Prosedur observasi persediaannya menghitung ulang perhitungan klien untuk memastikan perhitungan yang dicatat pada tak sudah akurat, juga mengecek deskripsi dan unit perhitungan seperti lusin atau gross, membandingkan perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual, serta mencatat perhitungan klien untuk pengujian selanjutnya. Digunakan untuk pencatatan perhitungan klien dalam file audit pada lembar perhitungan persediaan dilakukan dengan dua alasan. Yang pertama, untuk memperoleh dokumentasi bahwa pemeriksaan fisik yang memadai telah dilakukan, dan untuk menguji kemudian bahwa klien mengubah perhitungan yang tercatat setelah auditor meninggalkan premis. Keempat, persediaan diklasifikasikan dengan benar pada tak atau klasifikasi. Prosedur observasi persediaan yang umumnya memeriksa deskripsi persediaan pada tak dan membandingkannya dengan persediaan aktual bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, serta mengevaluasi apakah persentase penyelesaian yang dicatat pada tak untuk barang dalam proses sudah layak. Pengujian tersebut akan dilakukan sebagai bagian dari prosedur pertama dalam tujuan keakuratan. Yang kelima, informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan pembelian persediaan dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Mencatat dalam file audit untuk tindak lanjut berikutnya atas nomor dokumen pengiriman terakhir yang digunakan pada akhir tahun. Memastikan persediaan untuk item-item di atas dikecualikan pada perhitungan fisik, serta mereview area pengiriman untuk persediaan yang dipisahkan dari pengiriman tetapi belum diperhitungkan. Mencatat dalam file audit untuk tindak lanjut berikutnya atas nomor laporan pengiriman yang terakhir yang digunakan pada akhir tahun. Memastikan persediaan untuk item-item di atas dilibatkan dalam perhitungan fisik, serta mereview area penerimaan untuk persediaan yang harus dilibatkan dalam perhitungan fisik. Memperoleh informasi pisah batas yang tepat untuk penjualan dan akuisisi merupakan bagian yang penting dari observasi persediaan. Tujuan audit yang berikutnya yaitu persediaan yang usang dan tidak dapat digunakan dikecualikan atau dicatat nilai realisasi. Prosedur observasi persediaan yang umumnya menguji persediaan yang usang dengan menanyakan karyawan pabrik dan manajemen serta mewaspadai item yang rusak, berkarat atau ditutupi debu atau berlokasi di tempat yang tidak layak. Selanjutnya, klien memiliki hak atas persediaan yang dicatat pada tak atau hak. Menanyakan tentang konsinyasi atau persediaan pelanggan yang dicantumkan dalam premis klien, dan mewaspadai akan persediaan yang dipisahkan atau diberi tanda khusus sebagai indikasi kepemilikan. Selanjutnya, audit penetapan harga dan kompilasi. Auditor harus memverifikasi bahwa perhitungan fisik atau kuantitas catatan perpetual sudah diberi harga dan dikompilasi dengan benar. Pengendalian penetapan harga dan kompilasi terdiri dari yang pertama, penelusuran biaya per unit yang diintegrasikan dengan produksi dan catatan akuntansi lainnya. Yang kedua, adanya catatan biaya standar yang membantu mengevaluasi kelayakan catatan produksi. Yang ketiga, adanya seorang yang independen dari departemen yang bertanggung jawab menentukan biaya mereview kelayakan. Yang keempat, review secara formal dan melaporkan item persediaan yang rusak, usang untuk mencegah mencantumkan nilai persediaan yang usang terlalu tinggi. Prosedur penetapan harga dan kompilasi. Pada tabel 21 strip 3 dapat kita lihat tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk penetapan harga dari kompilasi persediaan. Yang pertama, tujuan yang terdiri dari tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umum serta komentarnya. Yang pertama, persediaan dalam schedule listing persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik. Perkaliannya sudah benar dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umum yaitu melaksanakan pengujian kompilasi, memfooting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, menelusuri total ke buku besar umum dan mengalihkan kuantitas dengan harga item terpilih. Kecuali pengendaliannya lemah, pengujiannya footing dan perkalian harus dibatasi. Yang kedua, item persediaan yang dicatat pada schedule listing persediaan memang ada atau eksistensi. Prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umumnya yaitu menelusuri persediaan yang tercantum dalam schedule ketak persediaan dan perhitungan dicatat auditor untuk eksistensi dan deskripsi. Komentarnya, kelima tujuan berikutnya dipengaruhi oleh hasil observasi persediaan fisik. Nomor tak dan perhitungan yang diverifikasi sebagai bagian dari observasi persediaan fisik ditelusuri ke schedule listing persediaan sebagai bagian dari pengujian tersebut. Selanjutnya,
Tujuan dari audit yang berkaitan dengan saldo yaitu item persediaan yang ada telah dicantumkan dalam schedule listing persediaan atau kelengkapan. Prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaannya yaitu memperhitungkan nomor tag yang tidak digunakan dalam dokumentasi auditor untuk memastikan tidak ada tag yang ditambahkan, menelusuri dari tag persediaan ke schedule listing persediaan dan memastikan persediaan pada tag telah dicantumkan, serta memperhitungkan nomor tag untuk memastikan tidak ada yang dihapus. Yang keempat, item persediaan dan schedule listing persediaan sudah akurat atau keakuratan. Prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaannya menelusuri persediaan yang ada dalam schedule ke tag persediaan dan perhitungan yang dicatat auditor berkenaan dengan kuantitas dan deskripsi, dan melakukan pengujian harga persediaan. Selanjutnya, tujuannya yaitu item persediaan dalam schedule listing persediaan dan diklasifikasikan dengan benar. Prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaannya memverifikasi klasifikasi ke dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dengan membandingkan deskripsi pada tag persediaan dan perhitungan pengujian yang dicatat auditor dengan schedule listing persediaan. Selanjutnya, item persediaan dalam listing persediaan dinyatakan pada nilai realisasi. Prosedur penetapan harga dan kompilasinya melaksanakan pengujian mana yang terendah antara harga pokok dan harga pasar, harga jual, dan keusangan. Dan yang selanjutnya, klien memiliki hak atas item persediaan dalam schedule listing persediaan. Prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaannya yaitu menelusuri tag persediaan yang diidentifikasi sebagai tidak dimiliki selama observasi fisik ke schedule listing persediaan untuk memastikan item tersebut tidak dicantumkan, serta mereview kontrak dengan vendor dan pelanggan, serta mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kemungkinan pencantuman persediaan yang dikonsinyasi atau tidak dimiliki lainnya atau penghilangan persediaan yang dimiliki. Penilaian persediaan atau pengujian penetapan harga. Dalam melakukan pengujian penilaian persediaan atau biasanya disebut dengan pengujian penetapan harga, auditor menghadapi 3 permasalahan. Yang pertama, metodenya harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, penerapan metodenya harus konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, biaya persediaan versus nilai pasar atau biaya penggantian atau nilai realisasi bersih harus dipertimbangkan. Karena metode untuk memverifikasi penetapan harga persediaan tergantung pada apakah item persediaan diakuisisi atau dibuat. Kedua kategori tersebut akan dibahas secara terpisah. Yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Yang kedua, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Dan yang ketiga, harga pokok atau harga pasar. Untuk yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Jenis utama persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan baku, suku cadang yang dibeli, dan perlengkapan. Sebagai langkah pertama dalam memverifikasi penilaian persediaan yang dibeli, auditor harus menentukan apakah klien menggunakan metode LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, atau beberapa metode penilaian lainnya. Auditor juga harus menentukan biaya mana yang akan dilibatkan dalam penilaian item persediaan. Sebagai contoh, auditor harus menemukan apakah ongkos angkut, penyimpangan, diskon, serta biaya lainnya akan dilibatkan, dan auditor juga harus membandingkan temuan itu dengan tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa biaya yang ditentukan secara konsisten. Kedua, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Pada penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Keharusan untuk memverifikasi setiap hal tersebut membuat audit atas persediaan barang dalam proses dan barang jadi menjadi lebih kompleks ketimbang audit atas persediaan yang dibeli. Akan tetapi, beberapa pertimbangan yang diterapkan pada audit atas persediaan yang dibeli masih dapat digunakan, seperti pemilihan item yang akan diuji, pengujian apakah biaya atau nilai pasar yang lebih rendah, dan pengevaluasian kemungkinan keusangan. Penilaian persediaan yang ketiga yaitu harga pokok atau harga pasar. Dalam menetapkan harga persediaan, auditor harus mempertimbangkan apakah biaya penggantian atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya historis. Untuk barang jadi dan bahan baku yang dibeli, auditor dapat menguji biaya penggantian dengan memeriksa faktur vendor periode selanjutnya atau faktur saat ini jika tidak ada pembelian yang dilakukan atas item persediaan setelah akhir tahun. Semua biaya manufaktur harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi nilai realisasi barang dalam proses dan barang jadi untuk persediaan yang akan dibuat. Auditor harus mempertimbangkan nilai penjualan item persediaan dan dampak yang mungkin dari fluktuasi harga yang cepat untuk menentukan nilai realisasi bersih. Terakhir, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan keusangan ketika melakukan evaluasi.
Dan yang selanjutnya, integrasi pengujian. Pada tabel dapat kita lihat, terdapat serangkaian pengujian yang terintegrasi atas siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Terkait, auditor memperoleh bukti keakuratan bahan baku dan semua biaya manufaktur, kecuali tenaga kerja, biaya akuisisi yang secara langsung mengalir ke harga pokok penjualan atau bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku. Dan selanjutnya ada pengujian siklus penggajian dan personalia. Selanjutnya juga ada pengujian siklus penggajian dan personalia. Auditor memperoleh bukti terkait biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Pada tabel juga ada pengujian siklus penjualan dan juga penagihan. Pada pengujian siklus penjualan dan penagihan ini, auditor dapat melakukan pengujian audit terkait penyimpanan barang jadi, serta pengiriman dan pencatatan pada jurnal. Dan juga ada pengujian terhadap akuntansi biaya sebagai sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan, antara lain pengendalian fisik, transfer biaya persediaan hingga ke barang jadi, file induk persediaan perpetual dan catatan biaya per unit. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.